udah 1 tahun lebih 3 bulan. Waktu itu tahun lalu adalah tepatnya di bulan Februari ya. Apa aja dampak-dampak dari yang namanya posisi adanya coronavirus ini terhadap industri kita ya? Banyak ya Bapak Ibu sekalian. Antara lain apa? Kalau kita sebagai seorang karyawan ya, para karyawan banyak sekali yang kena dampaknya, banyak yang di PHK, banyak juga kalaupun nggak di PHK mereka dievaluasi penghasilannya. Pertamanya 75% dan akhirnya menjadi 50% ya. Apalagi yang kena dampak adanya coronavirus ini ya, perdagangan ya, perdagangan menjadi lesu ya, mal-mal jadi sepi ya, termasuk ya, bisnis konvensional saya jadi sepi. Kenapa? Karena posisinya jam operasional dibatasin ya, terus aturan untuk belanja juga dibatasin untuk masuk ya, sehingga efeknya adalah sepi ya. Terdampak karena gaji-gaji seorang karyawan juga dipotong ya, bahkan ada banyaknya PHK. Nah, apakah pekerjaan profesional-profesional di luar sana juga terdampak? Iya, Bapak Ibu sekalian ya. Antara lain artis-artis pada waktu itu juga jobnya sepi ya, karena tidak ada tayangan-tayangan yang live lagi gitu ya. Dibatasin untuk jam tayang. Yang ada cuma berita-berita aja ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali adanya coronavirus ini sehingga membuat orang kehilangan pekerjaan. Bahkan penurunan penghasilan yang sangat gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian ya, saya berharap sebelum Bapak Ibu melihat bagaimana peluang bisnis hibernal, saya pesan satu hal ya, stay fokus Bapak Ibu sekalian ya, jangan posisinya mendengarkan konsep yang akan saya jelaskan ini dengan sambil makan atau sambil nonton ya, sebaiknya stay fokus sehingga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan asupan yang nantinya berguna bagi Bapak Ibu sekalian ya, tidak setengah-setengah melihatnya gitu ya. Nah, saya mau bahas satu kata berikut ini yaitu sukses ya. Kalau kita ditanyain sama orang tua kita atau sama teman-teman kita, kamu pingin sukses nggak gitu ya? Tentunya semua jawabannya saya yakin 100% pasti kepingin sukses ya. Nah, arti sukses itu Bapak Ibu sekalian bisa diartikan berbeda dalam setiap orang ya. Orang bilang tertentu kalau anak sekolah ya, saya sukses itu karena saya meraih nilai bagus ya, bisa 100 gitu ya. Kalau nggak 100 pun kurang-kurangnya 90 sehingga saya bisa dikatakan sukses sebagai seorang pelajar ya. Nah, sebagai seorang profesinya sebagai seorang karyawan, saya dikatakan sukses ketika saya naik jabatan ya. Atau ada satu hal lain ya, orang bisnis dikatakan sukses karena dia sudah bisa buka cabang ya, dari satu toko ke toko yang lain, dari satu pabrik ke pabrik lain ya, dari satu industri cabang ke industri lain ya. So definisi sukses berbeda setiap orang. Namun demikian Bapak Ibu sekalian ya, satu hal kalau kita bisa simpulkan, sukses itu apa? Sukses itu adalah sebuah perjalanan seseorang dalam mencapai impian-impiannya ya. Entah itu impian kepingin punya nilai bagus, naik jabatan, punya pabrik lebih dari satu ya, ataupun punya rumah lebih dari satu ya. Namun demikian, semua yang dikatakan sukses bisa disimpulkan adalah sebuah perjalanan untuk mencapai atau terwujudnya mimpi-mimpi seseorang ya. Next, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi itu? Nah, ini pertanyaannya. Setiap orang ingin sukses, kepingin. Tapi pertanyaannya, sukses seperti apa ya? Sukses seperti apa yang kita inginkan ya? Apakah kita sekedar sukses? Oh, kita bisa mencapai jabatan tertentu, setelah itu finish ya? Atau kita sudah punya satu pekerjaan dengan income sekian, setelah itu finish ya. Nah, kita lihat bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi itu supaya menjadi nyata. Nah,
Gambarnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang punya impian itu kepingin punya investasi lebih dari satu, kepingin punya banyak duit ya sehingga apapun bisa kebeli ya. Atau orang dari hasil kerjanya kepingin mempunyai rumah idaman ya. Nah, jadi tidak sekedar rumah yang dia milikin atau rumah yang sebelumnya tidak bisa kita milikin menjadi kita milikin ya. Jadi tidak istilahnya sebagai kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini aja ya. Next, atau kepingin mempunyai mobil idaman ya, yang dulunya kita hanya bisa naik sepeda motor, hari ini kita bisa mewujudkannya dengan yang namanya beli mobil ya, mobil idaman tentunya ya. Atau ada gambaran kepingin jalan-jalan ke luar negeri, atau yang muslim kepingin yang namanya umroh, naik haji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran seseorang untuk meraih mimpinya ya. Dan kalau kita sebagai seorang pelajar tentunya juga kepingin yang namanya diwisuda dengan nilai yang bagus. Atau impian kita kalau sebagai orang tua punya anak yang diwisuda dengan nilai yang bagus pula ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian tadi ya? Bagaimana? Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab ya. Pertanyaan pertama adalah berapa harga yang harus dibayar ya. Jadi semua impian-impian yang gambarannya disebutkan di depan tadi itu tidak gratis Bapak Ibu sekalian ya, tapi semua harus punya harga yang harus dibayar. Nah, kalau kita sekedar cuma mimpi, gampang Bapak Ibu ya. Kita cukup tidur terus kita bayangin, nah mungkin bisa kebawa dalam mimpi gitu. Tapi setelah bangun gimana? Nah, tidak ada wujudnya ya. Tapi kalau kita ingin mewujudkan impian-impian itu, maka kita harus tahu pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah berapa sih harga yang harus dibayar untuk impian saya? Misalkan saya sebagai seorang anak pedagang waktu itu dan saya punya toko, saya kepingin beli mobil. Saya datang dong ke showroom ya. Saya pilih mobilnya, saya pertama pilih jenis mobilnya, saya tentukan sesuai dengan budget saya, sekitar kurang lebih harganya tidak lebih dari 200 juta, dan saya pilih warnanya, saya pilih modelnya. Saya tahu nih ya berapa harga yang harus dibayar. Enggak sekedar cuma, saya kepingin mobil nih. Ya. Tapi nggak tahu harganya. Kira-kira bisa kesampaian nggak? Enggak teman-teman ya. Karena harga aja kita sudah nggak tahu. Ya. Next, pertanyaan kedua adalah kapan saya mau mewujudkan impian tersebut ya. Kalau sudah tahu berapa harganya, udah kita pegang angkanya, sekarang kapan? Tanpa time limit yang kita tentukan untuk mewujudkannya, maka hal ini pun tidak akan bisa kesampaian Bapak Ibu ya. So, setelah kita tahu harganya, kita harus menentukan time limitnya. Kapan ini mau kita beli ya? Apakah tahun ini atau tahun depan? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus Bapak Ibu bisa jawab untuk bisa mewujudkan mimpi itu menjadi nyata. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, ini adalah pertanyaan yang kunci, pertanyaan yang penting. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah tahu harganya, ya. Kalau kita sudah menentukan time limitnya, mau beli mobil tahun depan, mau beli rumah tahun depan. Bagaimana caranya? Ya, ini kata kunci. Kalau kita sudah tahu berapa harganya, time limitnya ada, tapi nggak tahu caranya bagaimana saya. Wah, saya pingin sih Pak, saya sudah tahu harganya, saya sudah menentukannya tahun depan. Kalau caranya ya saya bekerja keras Pak. Bekerja keras seperti apa? Ya, saya sebagai karyawan saya akan siap lembur. Ya kalau ada lemburan. Kalau nggak ada, pertanyaannya kalau ada lembur berapa jam? Berapa harga lembur kita? Kalau saya sebagai seorang pedagang, berapa income penghasilan toko saya omsetnya rata-rata per bulan?
dan keuntungannya berapa? Bisa enggak dengan cara saya berdagang terus mewujudkan rumah-rumah impian saya, ya. So ini harus kita pikirkan. Ini adalah kata kuncinya setelah 2 pertanyaan tadi kita jawab, ya. Nah, caranya kalau kita mewujudkan impian, pilihannya ada 2 Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah kalau kita sebagai karyawan profesional itu tentunya mengandalkan dari penghasilan bulanan kita, ya. Dan yang kedua adalah dengan cara berbisnis. Entah pilihan Ibu menjadi karyawan profesional ataupun berbisnis, dua-duanya pasti bisa mewujudkan Bapak Ibu, impian Bapak Ibu sekalian, tapi dengan limit atau time limit yang pastinya berbeda, ya. Pilihannya Bapak Ibu di mana? Kita lihat bayangannya kalau kita menjadi seorang karyawan profesional, ya. Karyawan profesional seperti apa sih, ya? Yang pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Bapak Ibu sekalian kalau sebagai karyawan profesional. Kalau saat itu penghasilannya bertumbuhnya berdasarkan UMR dan kenaikannya juga berdasarkan peraturan perusahaan, kita juga harus hitung berapa lama nih saya bisa mewujudkan rumah idaman saya, ya, atau mobil idaman saya, ya. Yang kedua, sampai kapan Bapak Ibu sekalian tetap dapat penghasilan seperti itu? Contohnya tahun lalu kita sudah mendapatkan satu fenomena yang berdampak pada kita semua, yaitu coronavirus, ya, di mana penghasilannya terimbas di banyak sektor pekerjaan. Apakah ini sebuah kepastian bahwa kita akan menerima penghasilan yang sama? No, ya, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa kita akan menerima penghasilan yang sama atau lebih tinggi, ya, karena pada waktu itu adalah sudah kena pandemi, ya, semua berdampak, ya, di dalam banyak sektor pekerjaan, ya. Nah, ini ada satu buku Bapak Ibu sekalian, ya, tentang bisnis konvensional, ya. Isinya seperti apa? Isinya di dalam buku ini adalah 5 tahun pertama untuk bisnis konvensional, ya. Dari 100, kalau katakan dalam 100 perusahaan didirikan pada tahun yang sama, ya. 5 tahun kemudian itu 80%-nya tutup Bapak Ibu sekalian, ya. Buku ini nulis berdasarkan yang namanya fakta yang sudah dia survei, ya. Jadi 80%-nya tutup, artinya dari 100 perusahaan yang berdiri di tahun yang sama, 5 tahun kemudian tutup. Karena bisnis ini bisnis konvensional. Yang bertahan hanya berapa? 20%, ya. Dan di 5 tahun kedua, artinya yang sisa 20 tadi, 80%-nya lagi tutup. Artinya setelah 10 tahun bagaimana? Hanya sisa 4% aja. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh jujur, ya, 4% yang tersisa ini bisnis konvensionalnya karena apa sih? Karena tekun, ya, karena pemiliknya nggak kemana-mana, ya. Kalau seperti saya, pada waktu saya merintis bisnis konvensional, saya punya toko, ya saya tongkrongin toko itu, ya. Saya buka 1 minggu jaga toko. Saya buka dalam 1 hari 10 jam, saya juga tongkrongin 10 jam, ya. Baru bisa dikatakan yang namanya bisa bertahan. Ya. Namun dalam kondisi tertentu, yang 4% ini juga bisa jatuh, ya. Tidak ada jaminan. So bisnis konvensional bisa dikatakan rawan yang namanya posisi kebangkrutannya, ya, daripada orang yang mempunyai bisnis yang tersistem. Nah, kita lihat sekarang bisnis konvensional itu perlu apa aja, ya, kalau kita membangun. Yang pertama pasti perlu modal, ya, tidak lepas dari yang namanya modal. Jadi kita tidak lepas dari kalau membangun bisnis konvensional, tidak terlepas dari yang namanya modal. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
Kita perlu yang namanya pengalaman ya dan sistem yang mendukung untuk bisnis kita. Tidak ada orang kalau sudah modal tapi tidak punya pengalaman terus bisa running well. Nggak akan mungkin ya. Mungkin ya dia store modal baru 1 tahun terus bisa bangkrut. Ya, setidaknya kalau kita membangun bisnis sedikitnya kita punya pengalaman ya dan didukung oleh sistem. Ya. Dan bisnis konvensional ini banyak yang namanya berisiko. Artinya apa? Mengalami yang namanya kebangkrutan. Contoh saya ya, saya bisnis konvensional itu mengalami kebangkrutan itu setelah tahun keberapa sih? Saya bangun bisnis toko itu tahun 96 dengan modal minimal pengalaman dari yang namanya orang tua saya buka toko ya. Tapi apakah ada sistem-sistemnya? Sistem sederhana ya, pembukuan konvensional. Karena modalnya minim dengan pengalaman dan sistem yang minim, maka setelah 10 tahun kemudian saya mengalami kebangkrutan, Bapak Ibu sekalian ya. Toko yang saya rintis tahun 96, tahun 2010 mengalami kebangkrutan sehingga minus menjadi 3,8 miliar ya. Utang saya 3,8 miliar tidak bisa terbayar, Bapak Ibu sekalian. Karena bunga berbunga. Apa yang terjadi? Ya, aset-aset yang saya kumpulin selama tahun 96 sampai dengan tahun 2010 itu harus saya relakan, saya jual satu persatu untuk bertahan satu usaha, yaitu toko saya yang saya rintis ya. Setelah saya buka toko kan saya punya pabrik, saya jadi distributor dan lain sebagainya, itu saya tutup Bapak Ibu sekalian ya. Risikonya membangun bisnis konvensional adalah bangkrut. Itu saya alami. Sehingga apa? Siapa yang terkena dampaknya? Ya keluarga saya, istri saya Bu Yuliana Samara, anak-anak saya tidak bisa menikmati liburan, tidak bisa menikmati yang namanya beli baju baru ya. Sekolah aja pakai bajunya baju yang namanya bekas kakaknya. Jadi tidak bisa mengalami pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Pada waktu anak saya mengalami yang namanya posisi depresi, mungkin iya, mungkin enggak ya. Tapi saya melihatnya kasihan. Karena pada saat itu keinginan sebagai seorang anak yang lama sekali tidak pegang uang saku, saat itu bilang dari mulutnya keluar, "Pak, kalau nanti Papa sudah punya uang, Koko itu anak saya yang pertama, Koko kepingin makan KFC boleh." Apa yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian? Hati saya menjerit menangis, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya bilang dalam hati, saya tidak boleh yang namanya menjadi orang gagal. Dan saya bilang katakan anak saya, ya tanggal 25. Kenapa saya tanggal 25? Saya yakin tanggal 25 pasti terima komisi di Hulu Insil, ya, yang saya bisa traktir anak saya makan KFC. Karena saya janji tanggal 25, pada saat itu adalah tanggalnya sekitar tanggal 15 atau 16 ya. Kalendernya masih saya simpan ya. Itu tiap hari dicoret sama anak saya ya. Coretnya pakai pulpen dia sekolah itu ya. Kelas 6 SD pakai pulpen. Dia coretin setiap hari dan ketika tanggal 25 pagi bangun, dia bilang, "Yeay, hari ini Kuku makan KFC. Ya, nanti Papa jemput ya, kita makan KFC." Sepulang sekolah hari yang ditunggu itu adalah hari istimewanya dia. Karena sekian lama dia tidak megang uang jajan dan tidak pernah jajan di luar. Saya jemput sekolah pulang dengan dia semangatnya, naik sepeda motor dengan saya bawa KFC. Dia betul-betul menikmati KFC itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, semoga pengalaman yang saya alami ini tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian dalam membangun bisnis konvensional. Itu yang terjadi dengan saya pada saat tahun 2010. Ya. Next, kalau kita mau yang namanya bisnis dengan transfer system, jaminannya apa sih? 90% sukses Bapak Ibu sekalian. Masalahnya di mana? Kok tidak semua orang mau dengan bisnis yang transfer system? Masalahnya satu Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang punya modal. Ya, kalau kita mau jujur, kalau kita mau bisnis, mau franchise
McDonald nih modalnya sekitar 1,1 juta US dollar sampai 2,2 US dollar. Artinya bisa dikatakan miliaran Ibu ya. 15 miliaran nih kalau kita dihitung dengan kurs rupiah saat ini. Sukses, tapi modalnya tidak semua orang punya. Ya Pak, kalau gitu, kalau abnormal berapa Pak? Abnormal ya, abnormal itu sekitar kurang lebih 5 miliar Bapak Ibu. Ya, juga termasuk uang besar. Kalau franchise waralaba toko gimana Indomaret? Nah, 400 jutaan. Ini 400 jutaan ini mungkin sekarang nggak dapat Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau Kumon gimana? Kumon sekitar 250 juta. Sukses sih sukses, tapi modalnya tidak semua orang punya, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih kesempatan dengan modal besar ini, apakah mungkin semua orang bisa dengan bisnis yang transfer system? Enggak, Bapak Ibu sekalian ya. Minim sekali orang yang bisa menjalankan bisnis dengan modal sekian besarnya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian ya, kita di sini diberikan kesempatan untuk berbisnis franchise ya, yaitu di Prudential Great Business Opportunity, yang dimana modalnya sangat minim, bisa dikatakan nol Bapak Ibu ya. Karena apa? Bapak Ibu pada waktu berjoin di bisnis ini tidak dimintain 1 rupiah pun. Modalnya apa ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian ngisi bensinnya Bapak Ibu sendiri pada waktu prospek, atau ngisi perut Bapak Ibu sendiri jikalau pada waktu prospek perutnya lapar ya. Jadi bisa dikatakan nol ya. Nah, kita lihat sekarang seperti apa bisnis Prudential. Kenapa Pak kok nggak ada penawaran lain? Nah, kenapa kok harus bisnis dan bisnis itu asuransi? Kalaupun asuransi, pertanyaannya kenapa harus Prudential Pak? Ya, jangan-jangan karena Pak Hendro ini posisinya di Prudential sukses, maka kita harusnya ada pilihan lain, jadi milihnya Prudential. No, Bapak Ibu ya, saya akan tunjukkan faktanya. Kenapa kok kita harus bisnisnya asuransi, dan kalau asuransi pun Bapak Ibu nggak salah pilih, Prudential adalah pilihannya ya. Market asuransi alasan pertama Bapak Ibu ya, itu sangat luas. Kenapa bisa dikatakan sangat luas? Karena terusnya adanya terus kelahiran. Ketika manusia ya masih beranak pinak, maka asuransi pasti tetap berjaya di bumi ini ya. Tidak mungkin enggak ya. Semua orang butuh loh asuransi ya. Enggak tuh Pak, tetangga saya anti asuransi. Iya, kalau berbayar. Kalau gratis butuh enggak? Butuh ya. Pertanyaannya masalah apa? Orang kondisinya seperti apa yang kita tawarin ya. Jadi secara global semua orang pasti butuh asuransi. So marketnya sangat luas ya. Alasan yang kedua ya, kenapa kok harus kalau asuransinya Prudential? Karena Prudential adalah perusahaan asuransi nomor 1 Bapak Ibu ya, nomor 1 di Indonesia ya. So kalau kita bergabung di perusahaan nomor 1, apa sih keuntungannya? Ya enak banget. Kita nggak perlu yang namanya mempromosikan perusahaan kita itu seperti apa, karena sudah dikenal di kalangan luas ya. Seperti halnya kalau kita ngomong pasta gigi. Kalau pasta gigi kita ngomong selalu bilang mereknya apa. Kalian mesti ngomong Pepsodent ya. Jarang tuh saya mau beli yang namanya odol mereknya C, nggak mungkin ya. Selalu yang dicari pertama adalah apa? Pepsodent. Kalau kita bicara masalah air mineral ya, orang beli apapun di warung atau di ruko, Pak, ada nggak Pak air mineral? Jarang. Pasti bilang, Pak, ada nggak Pak aquanya? Ya, karena apa? Aqua identik dengan air mineral. Ya. Atau kalau kita bilang mie instan, ya, semua orang masuk bilang, Pak, punya Indomie nggak? Padahal dijualin Sarimi atau dijualin merek lain, ya tetap dia terima. Ya, yang penting pilihannya kuah atau goreng gitu ya, atau tambah rasa. Dan kalau sudah terkenal asuransinya, orang bilang ngomong asuransi,
pasti jamnya apa? Prudential ya. Nah, seterkenal itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bergabung di perusahaan nomor 1, kita keuntungannya tidak perlu mempromosikan perusahaan kita karena sudah yang namanya nomor 1 ya. Next. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah majalah investor. Majalah investor itu adalah majalah independen ya. Ini adalah bukti bahwa Prudential selalu menjadi perusahaan nomor 1 dan selalu ratingnya masuk di salah satu majalah independen yaitu investor ini ya. Bapak Ibu bisa berlangganan atau cari melalui online perusahaan nomor 1 di Indonesia, perusahaan asuransi, keluarnya pasti Prudential ya. Nah, ini adalah sejarah Prudential PLC Public Limited Company, supaya menambah keyakinan Bapak Ibu sekalian bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah cukup subtle Bapak Ibu sekalian ya. Perusahaan jasa keuangan internasional yang beroperasi di 3 wilayah ya, benua ya, yaitu Inggris dan Eropa, benua Amerika Serikat, dan di benua Asia ya. Didirikan di London, Inggris tahun 1848. Kalau kita bilang 1848 udah lebih dari 170 tahun Bapak Ibu. Kalau kita bicara tahunnya 170 tahun, berarti sudah melewati 2 dekade, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Wah, kalau sudah begini, letak ragunya di mana? Kecuali perusahaan ini masih baru berdiri 2 tahun atau 10 tahun yang lalu, ya. Tapi ini sudah ratusan tahun, Bapak Ibu, ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri udah berdiri tahun 95, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau di seluruh dunia melayani lebih dari 24 juta nasabah. Ya. Nah, mengelola dananya lebih dari 496 miliar pound sterling ya. Bapak Ibu boleh hitung tuh berapa angka 490 miliar pound sterling. 1 pound sterling setara dengan yang namanya 17.000 ya, kisaran 17.000. Artinya berarti berapa? Ya miliaran US dollar lah ya. Udah bilang dikatakan kalau di Indonesia kursnya ya nggak terhitung lagi ya, nggak cukup kalkulatornya gitu ya. Nah, next Bapak Ibu, so jangan khawatir untuk jalankan bisnis ini karena relatif mudah ya. Kalau Bapak Ibu tahu seorang ibu rumah tangga yang baru menikah, dia bilang saya nggak biasa menjadi seorang ibu rumah tangga, saya nggak biasa tuh menjadi seorang istri ya. Awalnya aja, tapi relatif mudah ya, seperti pernikahan pertama, butuh proses penyesuaian. Sama di bisnis ini ya, relatif mudah. Menyesuainya seperti yang namanya posisi pada saat kita nantinya itu mengalami kejenjang pernikahan ya, berprosesnya lebih tahap ya. Nah, kenapa harus Prudential Bapak Ibu sekalian ya? Karena di Prudential tidak perlu yang namanya modal. Gabung di bisnis Prudential tidak diwawancarain. Kamu sudah pernah yang namanya gabung di perusahaan asuransi lain nggak? Kamu punya pengalaman apa untuk mengelola keuangan? Enggak, tidak diperlukan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya, so kalau tidak ada modal, tidak diperlukan pengalaman, artinya bisnis di Prudential tidak ada risikonya Bapak Ibu. Namun meskipun tidak ada modal, tidak ada pengalaman, dan tidak mengandung risiko, potensi penghasilnya bukan ecek-ecek Bapak Ibu sekalian ya, tapi potensi penghasilannya sampai miliaran per tahun Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi daya tarik saya pada saat saya ditawarin bergabung tahun 2008 di bisnis Prudential. Di mana kalau saya bandingkan saya merintis bisnis konvensional, saya waktu itu sudah bergabung lebih dari 10 tahun, tidak pernah mencapai angka atau keuntungan miliaran per tahun. Buru-buru miliaran per tahun ya, ratusan juta per tahun aja dalam 1 tahun bersih, nggak pernah tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena
kami merintisnya pakai modal bank, ya. Bunga bank lebih besar yang saya bayar daripada profit yang saya saving, ya. So, ini adalah sebuah kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana nih, Pak, saya tertarik. Bagaimana untuk memulai bisnis ini? Ya, cukup mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Caranya menjadi mitra di bisnis Prudential, ya. Sebagai apa? Distributor produk asuransi, ya. Jadi Bapak Ibu menjadi mitra di Prudential untuk sebagai distributor, ya, bukan untuk menjadi penjual polis asuransi, ya. Nah, namun meskipun Bapak Ibu misinya menjadi seorang distributor, mengawalinya harus menjadi seorang agent. Loh, katanya bisnis, Pak. Saya nggak perlu dong kalau bisnis menjadi atau retail menjual polis. Bapak Ibu, bisnis apapun, ya, bisnis apapun perlu dicatat, semuanya diawali dengan cara menjual. Dan owner yang merintisnya itu pasti terlibat secara langsung awalnya, ya. Demikian pula Bapak Ibu, ya, untuk merintis sebuah bisnis di asuransi Prudential ini, Bapak Ibu sekalian dilibatkan secara langsung supaya apa? Tahu tuh seluk-beluknya, ya, untuk menjual polis, ya. Sehingga apa? Pada waktu mempunyai tim yang besar, Bapak Ibu sudah tahu, udah mengalami tuh yang namanya penolakan, mengalami tuh yang namanya terima komisi mulai dari yang kecil, mengalami tuh perubahan sehingga punya income yang namanya puluhan juta sampai akhirnya ke ratusan juta, ya. Nah, ini yang menjadi daya tarik pada waktu saya bergabung di bisnis Prudential, ya. Komisinya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita menjadi seorang bisnismen, ya, itu tentunya tidak terima yang namanya gaji Bapak Ibu, ya, tapi terimanya royalti, ya, atau komisi kalau di asuransi Prudential, ya. Sama tuh. Bisnismen di luar sana tidak menerima yang namanya gaji, wong namanya owner, terimanya apa? Royalti bisnis lah dari keuntungan perusahaan. Lah Bapak Ibu di sini digabung sebagai seorang apa? Bisnis, ya, di perusahaan asuransi jasa keuangan, ya. Yang menariknya tidak terimanya sekali Bapak Ibu, ya. Kalau saya terima sekali jual satu polis saya mungkin juga nggak mau, ya. Tapi menjadi daya tarik saya di sini terima komisinya dari satu polis ini Bapak Ibu, ya. 5 tahun, ya. 5 tahun begitu jual satu polis. Di mana tahun pertama terimanya 30%, tahun kedua saya terima 30%, tahun ketiga, 4 dan 5 anggap aja lah uang jajan, ya. 5%, 5%, 5%. Namun 5% kalau kita sudah di level tertentu, 5% ini menjadi besar Bapak Ibu, ya. So, apalagi yang didapatkan sebagai seorang agent, ya, selain komisi, dapat yang namanya bonus Bapak Ibu, ya. Ketika seorang agent mencapai target-target tertentu, dan targetnya itu sangat gampang Bapak Ibu, bukan karena saya sukses itu, ya, karena rata-rata saya lihat mereka semua bisa mencapai target ini sehingga bonusnya keluar, ya. Tahun pertama terima bonusnya 12%, dan tahun kedua terima lagi 13,5%. Kalau di total Bapak Ibu sekalian dari penjualan satu polis, ya, kita terimanya komisi plus bonus itu 100% lebih. Wah, ini hal yang menarik sehingga seorang agent bisa bertumbuh di bisnis ini karena melihat ini, ya, karena melihat ini. Saya pun dulu tergiur mata duitan Bapak Ibu sekalian, ya. Wow, komisinya 30%, saya buka toko jual satu barang, nggak bisa tuh untung 30%. Ini 30% tanpa modal. Saya buka toko masih ada barangnya nggak laku, ya. Next, kita lihat simulasinya seperti apa 30% ini, ya, komisi seorang agent. Nah, kita lihat, andai kata, ya, bulan pertama ada seseorang nasabah yang berhasil gabung di seorang agent dengan premi 1 juta per bulan. Komisinya 30% dari 1 juta bisa terhitung 300.000, ya. Di bulan kedua dengan agent yang sama, karena dia semakin berkembang marketnya, maka dia dapat nasabah
totalnya dengan premi 2 juta per bulan. Artinya apa? Komisinya menjadi 900.000. Dari mana 900.000? Ya, 600.000 itu adalah komisi bulan pertama ditambah bulan kedua plus dari 600.000 adalah komisi dari premi 2 juta per bulan di bulan kedua plus 300.000 adalah komisi dari penjualan bulan pertama. Jadi total adalah 900.000 ya. Di bulan ketiga Bapak Ibu sekalian, seorang agent yang sama dia closing lagi tuh dari total penjualannya omsetnya 3 juta per bulan ya. Karena semakin lama semakin pinter sehingga omsetnya juga akan semakin bertumbuh ya. Maka 3 juta dari 30%-nya dari 3 juta adalah 900.000 ditambah 900.000 dari mana? Adalah hasil dari penjualan bulan pertama dan kedua. Kalau di total 1,8 juta ya. Nah, catatannya adalah ya, asumsi premi yang dibayarkan adalah 100% premi asuransi. Ya, artinya apa? Tidak ada yang namanya saver ya. Nanti Bapak Ibu di training basicnya akan diajarkan ini ya. Apa itu premi proteksi ya. Simulasi di atas belum memperhitungkan bonus loh. Kalau tambah bonus tadi ada bonus yang mencapai target tahun pertama 12% plus 13,5 ya. Ini belum terhitung loh. Ini masih komisi yang 30% aja. Nah, next. Bentar Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, tujuan di bisnis ini adalah menjadi seorang leader ya, seperti yang saya jelaskan di depan. Leader itu ibaratnya seperti distributor ya. Tugas distributor adalah membangun tim atau jaringan distribusi ya. Karena dengan membangun tim atau membangun jaringan distribusi, income kita akan menjadi lebih besar. Artinya kita jualnya jual partai ya. Dengan menjadi seorang leader ya, sama dengan kita membangun aset bisnis dan mulai dengan penghasilan pasif ya. Itu tujuannya ya. Tanpa kita menjadi seorang leader, kita tetap retail loh ya. So nanti dikasih tahu caranya Bapak Ibu sekalian. Jangan takut ya. Jangan khawatir. Nah, ini jenjang-jenjangnya ya. Pertama-tama kita menjadi seorang agent, kita harus punya visi. Saya harus promosi loh ya. Karena dengan promosi kita sama dengan menjadi distributor. Level yang pertama adalah level Associated Agency Director ya. Saya singkatnya dengan AAD ya. Caranya gimana Pak? Personal selling plus tim totalnya 400 juta. 400 juta itu bukan 1 bulan Bapak Ibu ya, tapi 1 tahun, yaitu omset dari bulan ini sampai cut off-nya adalah akhir Desember ya. Itu totalnya 400 juta. Loh, target pribadi ada nggak? Nggak ada. Namun demikian Bapak Ibu sekalian ya, sebagai seorang calon leader ya, kita harus pandai dong berjualan. Kita harus punya banyak pengalaman dong untuk membimbing tim kita. So kita semakin banyak jualan, omset pribadinya semakin besar, juga akan semakin banyak pengalaman. Ya, so sini ada kewajiban targetnya berapa? Enggak, tapi Harvest mengedukasi kita ya, Harvest mengedukasi kita ya, agensi ini minimal kita punya omset lah 200 juta. Jadi setengahnya dari target personal plus tim. Ya. Setelah itu jenjang kita 4 agent itu berapa sih tim itu 4 agent masing-masing 1 polis. 1 polis itu nilainya berapa? Boleh itu minimal sekurang-kurangnya Rp300.000 per bulan boleh ya. Namun ini adalah target minimal.
Kalau target minimal yang dicapai, income-nya juga minimal ya. Tapi bagaimanapun boleh ya. Syaratnya cukup mudah. Tim yang 4 agent ini minimal 1 polis produksi ya. Nah, sebagai seorang AAD ya, kalau agentnya closing, dapatnya berapa sih Pak tanpa jualan pribadi? Ya. Dapatnya dari agent kita itu 13,5% tahun pertama plus 9% tahun kedua. Ya. Totalnya dari penjualan satu agent, satu polis itu adalah 22,5%. Di mana agent kita kalau kita bayangin omsetnya mereka katakanlah dalam 1 tahun nggak usah mulu-mulu besar 100 juta aja, berarti kali 13,5%-nya berapa? 13,5 juta loh, lumayan nggak? Sangat lumayan, itu satu agent ya. Kalau 10 agent 135 loh, 135 juta kalau dibagi yang namanya 12 bulan rata-ratanya lebih dari 10 juta. Kuncinya apa? Ya cari agent-agent yang potensial ya. Belum ditambah lagi 9% tahun kedua. Nah, setelah kita mencapai yang namanya omset tertentu, tentunya kita promosi ke jenjang berikutnya, yaitu sebagai seorang agency director ya. Ini adalah peringkat terakhir karena ada 2 level aja ya. Levelnya pertama AAD dan yang kedua adalah AD. Total yang harus dicapai adalah tim 1,2 miliar. Lagi-lagi omset pribadi bukan menjadi syarat utama. Namun setidaknya kita sebagai seorang leader tetap produktif ya. Sarannya adalah 200 juta EBA per tahun. Tim artinya harus mempunyai 6 agent aktif yang produksi minimal 1 polis ya. Nah, operatingnya sebagai seorang agency director ya atau AD. Tentunya seorang AD akan mempunyai direct AAD ya. Kalau seandainya direct AAD-nya mempunyai agent dengan total penjualnya 1 miliar ya, berarti seorang AD dapat 7,5% dari 1 miliar ya tahun pertama dan 3% tahun kedua ya. Tanpa seorang AD jualan tapi di grup AD-nya produksi nih totalnya 1 miliar. Lumayan loh ya. Bapak Ibu bisa lihat ya berapa dari 1 AD kalau produksinya 1 miliar ya. Tapi jikalau seorang AD ini terus produktif rekrut seorang agent-agent yang potensial, maka akan menjadi punya operating yang lebih besar daripada grup AD-nya. Karena apa? Directnya langsung. Dimana kalau agent ini produksinya katakanlah 100 juta ya dalam 1 tahun. 1 agent, maka dia dapat 21%-nya. Ya, alias berapa? 21 juta ya. Lumayan loh tahun pertama dan tahun kedua 12% dan itu 1 agent. Kalau 10 agent nah, bisa ngitung tuh 210 juta kalau kita bilang rata-rata ya. Kalau Bapak Ibu nanti kurang jelas tentang skema ini bisa tanya langsung pada berikutnya atau leader berikutnya. Nah, ini jenjangnya ya, dari agent ke AAD, levelnya AD ya. Selesai. Sampai 2 tingkat aja. Terus apa? Kita mulai yang namanya membentuk passive income. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya bantu tim kita untuk promosi ke AD ya. Jadi tugas seorang AD itu berikutnya adalah fokus tim. Bagaimana setiap agent dari tim saya ini bisa promosi ke level AD. Ya. Kalau sudah begitu gimana? Dapatnya apa Pak?
Nah, dapatnya ini ya, kita dapat yang namanya 6 generasi Bapak Ibu. Ya, tidak berhenti pada satu generasi, tapi enaknya bisnis ini kita dapat sampai kedalaman 6 generasi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, saya sudah melihat yang punya direct sampai 6 generasi ini, dia tanpa kerja yang untuk jualan, fokusnya adalah bangun tim, ya sekurang-kurangnya lah ya, 1 miliar pasti dapat per bulan. Ya, luar biasa kan? 1 miliar sekurang-kurangnya Bapak Ibu. Ya, tapi rata-rata berapa? Mereka rata-rata pasti di atas 2 miliar. Ya. Next, bisnis plan-nya seperti apa Ibu, Bapak Ibu sekalian? Gampang ya, gampang banget. Sulitan saya pada saat buka toko Bapak Ibu ya, mengatur ini, mengatur itu ya, karena ini semua ada bisnis plan-nya, menjadi bisnis ini gampang dijalankan orang yang berprofesi apapun. Karena apa? Karena orang yang profesi ibu rumah tangga juga ada yang berhasil, orang punya profesi sebagai guru juga ada yang berhasil, sebagai seorang karyawan juga banyak berhasil ya. Tahun pertama Bapak Ibu, sebagai seorang agent ya, kita jualannya 200 juta ya, selling jualan pribadi. Income-nya rata-rata berapa sih? 7 juta Bapak Ibu per bulan ya, rata-rata. Apakah ada yang lebih rendah dari ini? Ada, namun sedikit ya. Ada nggak yang lebih banyak dari ini Pak Indro? Banyak yang lebih dari ini ya per bulannya. Terus di tahun kedua kita kan promosi itu tadi sebagai seorang AAD. Fokusnya bangun tim dong ya, jualan pribadi berapa? 200 ya, sarannya 200 ya. Kita bisa income rata-rata sebagai seorang adit 30 juta per bulan. Dan di tahun ketiga bangun tim, kita promosi ke AD, rata-rata income-nya 60 juta per bulan. Bapak Ibu sekalian. Poinnya di sini. Perhatikan dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tahun pertama ke tahun kedua, berapa persen peningkatan penghasilannya? 100%? Berapa persen Bapak Ibu? 2000% ya. 2000% Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita kerja menjadi seorang, mohon maaf, karyawan, apakah hal ini bisa kita capai? Dari tahun pertama terus lompat tahun kedua dengan income yang namanya 30 juta. Seprestasi-prestasinya. Atau kita menjadi seorang direktur di perusahaan apapun, seprestasi-prestasinya, bisa nggak kenaikan seperti ini? Nggak bisa. Hanya bisa dilakukan sebagai seorang bisnismen. Ya, kita punya perusahaan sendiri. Ya. Tahun kedua, tahun ketiga, kenaikannya berapa persen? Lebih dari kurang lebih 100% ya, 30 ke 60 juta. Ini hanya dengan cara bangun tim, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau setelah itu gimana? Ya mempromosikan adik-adik yang lain sehingga kita ke level AD1, kira-kira penjualannya penghasilannya 85 juta per bulan ya. Terus menghasilkan adik-adik yang lain sampai eksekutif adik, tim rata-rata penghasilan 150 juta sampai dengan unlimited. Unlimited, yes, unlimited ya. Tidak ada batasannya. Kalau kita di perusahaan konvensional atau bisnis konvensional, itu ada batasannya karena modalnya terbatas, tapi di sini tanpa modal, penghasilannya yang tanpa batas. Ya, so ini menjadi daya tarik buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena tanpa modal dan income-nya tanpa batas. Di mana bisnis konvensional modalnya terbatas, income-nya juga terbatas. Ya, catat ya, hanya waktu 5 tahun kita bisa punya income 100 juta. Nah,
rewardnya apa Bapak Ibu selain kita mendapat yang namanya income? Jalan-jalan ke luar negeri, di mana dulu saya sebagai seorang pedagang mau yang namanya jalan-jalan ke luar negeri, hitung-hitungan Bapak Ibu. Hitung-hitungan apa? Wah, kalau saya tutup nih tokonya, kehilangan omset ini. Kalau omset ini berkurang, yang enak karyawan saya, libur tetap digaji. Saya tutup, omset saya berkurang. Jadi mikir-mikir Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sebagai seorang agen asuransi di Prudential, mau jalan-jalan atau nggak jalan-jalan, tetap dikasih tiketnya. Yo eman-eman toh. Kalau misalnya dapat tiket terus itu nggak dibuat jalan-jalan, ya saya terpaksa nih, terpaksanya tapi dengan senang hati menerimanya ya. Saya buat jalan-jalan ya, setiap tahun dapatnya dari Prudential. Ya, itulah kelebihannya ya. Kalau dapat gratisan, siapa yang mau gitu ya. Nah, banyak yang sharing sama saya, Pak, saya tidak punya pengalaman gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu disupport ya, tidak sendirian di bisnis ini. Siapa aja yang support? Kita lihat ya. Yang support Prudential, yang support agency dalam hal ini Bapak bergabung di Harvest Agency ya. Yang support siapa lagi? Yang support leader Bapak Ibu sekalian. So, masa sih kita jalankan bisnis ini disupport oleh 3 sistem, yaitu Prudential, agency, dan leader, kita nggak bisa sukses, impossible ya. Yang membuat kita tidak sukses bukan karena kita tidak disupport, karena diri kita sendiri ya, karena kita yang tidak mau disupport ya. Mereka mau support kok. Mana ada orang tua yang melahirkan anak terus anaknya dibiarin terlantar, nggak mungkin ya. Yang mau anaknya terlantar sendiri baru ada, nggak mungkin orang tuanya membiarkan anaknya terlantar ya. Next, nih support Prudential apa aja? Produknya Bapak Ibu ya, produknya kita ini bersaing di pasaran sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Ada produk-produk yang namanya posisi kesehatan ya, nanti akan kita lihat videonya ya. Ada produk-produk yang tentang pasti-pasti aja ya, untuk warisan, untuk yang cover penghasilan ya, dan lain sebagainya. Nilai tunainya pasti-pasti aja seperti di bank ada ya. Nah, disupport juga oleh teknologi Bapak Ibu ya. Zaman saya bergabung tahun 2008 masih menggunakan kertas Bapak Ibu. Teknologinya sangat minim ya. Kita menggunakannya masih waktu itu kalau nggak PC, laptop ya untuk submit. Tapi untuk bikin ilustrasi. Tapi untuk submitnya tetap pakai kertas, dikirim melalui yang namanya jejak kurir. Sehingga proses issued atau terbitnya polis itu nunggu yang posisi sampai dulu baru diproses ya. Terus didukung oleh yang namanya sistem ya. Sistemnya apa aja? Banyak banget ya di Prudential. Ada sistem yang namanya menggunakan aplikasi PAS, ada sistem yang menggunakan posisinya untuk nasabah, pembayarannya dengan digital dan lain sebagainya. Trainingnya juga training-training yang luar biasa dan ini semua gratis Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu mengeluarkan biaya apapun ya. Nah, produk kita lihat ya satu ini ya. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh.
karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu produk asuransi andalan kita ya, namanya PPH Plus ya, di mana Black Card ini bisa mengcover plan yang paling rendah sampai 2 miliar limit utama dan masih ada cadangan 8 miliar selama masa pertanggungan ya. Jadi luar biasa, di mana produk ini bisa menyelamatkan banyak perekonomian semua profesi di Indonesia ini ya. Bapak Ibu, kita lihat ya, ini adalah bentuk support-support yang ada di Prudential ya, PAS ya. PAS ini adalah aplikasi Prudential di mana di situ ada fitur-fiturnya termasuk tentang polis kita pribadi atau nasabah ya. Di situ nggak perlu yang namanya tanya-tanya lagi. Produk yang saya dulu misalnya punya polis lebih dari satu. Produk saya dulu apa ya yang saya punya ya, nggak perlu ya Bapak Ibu ya, nggak perlu diingat-ingat karena di PAS ini tertera semua nanti ya, produk-produk yang pernah kita ambil, nilai tunainya berapa yang terkini ya, itu ada juga ya. Yang kedua ini adalah Prufos ya. Prufos ini adalah aplikasi diperuntukkan untuk agent untuk membuat ilustrasi, di sana mengetahui yang namanya pencapaian-pencapaian kita ya, komisi yang akan ditransfer juga berapa di sana ya. Dan ProAccess ini adalah aplikasi diciptakan untuk yang namanya nasabah ya. Nah, kalau Harpes Agency menyediakan sistem pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Support ke Bapak Ibu sekalian dalam bentuk training-training maupun motivasi-motivasi yang semuanya itu gratis disediakan Bapak Ibu sekalian ya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa berkembang di bisnis ini ya. Pasti disupport dengan ide-ide kreatif juga ya. Nah, ini nih ide-ide kreatifnya ya. Ada yang namanya morning cafe, ada yang namanya leader class, ada yang namanya M2 setiap hari Senin ya. Ada fast start sebagai basic training waktu pertama kali agent mau bergabung maupun agent yang sudah lama tapi lupa tuh ya produknya seperti apa aja. Lupa tuh yang namanya Prucinta itu seperti apa ya. Lupa tuh cara menjual orang yang sudah punya polis atau orang yang belum punya polis ya. Support ya. 1 minggu sekali pasti ada ya. Nah, kalau leader gimana bentuk supportnya? Leader pasti support ke teman-teman supaya teman-teman juga tumbuh di bisnis ini ya. Leader akan support konsultasi gratis, mentoring gratis ya. Tidak ada yang namanya batasan waktu. Wih, kamu kalau konsultasi sama aku, jamnya jam kantor ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lebih dari itu aku nggak mau. Enggak, Bapak Ibu sekalian ya. Konsultasinya free, anytime. Mentoringnya juga tidak akan namanya dibatasi. Cuma Senin sampai Jumat loh ya. Jam 8-nya sampai jam 4. Setelah itu enggak Bapak Ibu ya. Mentoringnya anytime juga ya. Luar biasa leader-leader yang bergabung di Harvest ini ya. Saya melihatnya tidak ada yang tidak support agent-agent yang bergabung di bisnis ini. Semuanya support 100% ya. Nah, terus berikutnya apa? Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian,
download aplikasi Prufos di Play Store atau App Store, ya, Android maupun iPhone. Isi aplikasi keagenan di Prufos, ya, syarat-syaratnya apa nanti yang perlu dilengkapi, tanya perekrutnya atau leadernya, mengikuti training basic, ya, selama 4 hari. Nah, training basicnya seperti ini, ya. Mulai Selasa sampai dengan Jumat, tanggal 25 sampai tanggal 28, ya. Belajar apa aja? Kalau modul 1 ya kita benar-benar basic, harus mengenal asuransi konsepnya itu seperti apa. Terus produknya Prudential itu yang unit link, tentang pooling generasi baru itu seperti apa. Dan produk kesehatan yang tadi tayang di video tadi, ya, ProPrime Health Care Plus. Di modul kedua, Bapak Ibu sekalian akan dibimbing untuk cara jual polis kepada orang yang belum memiliki polis, ya, sama program kesehatan. Nah, modul ketiga ini kita akan diajarin produk tradisional, yaitu produk yang pasti-pasti aja, ya. Pasti proteksinya, pasti kembali uangnya 100%. Ya. Dan modul keempat, teman-teman akan diajarin teknik lanjutan, ya, yaitu teknik menjual kepada orang yang sudah memiliki polis. Jadi kalau teman-teman ketemu orang yang belum jual polis, tentunya lebih gampang daripada orang yang sudah punya polis. Untuk agen baru biasanya ngomong, wah, saya ketemu orang setiap kali saya tanyai sudah punya asuransi, sudah punya asuransi. Nah, jawabannya ada di modul 4. Orang yang sudah punya polis, kita bisa jual apa? Kita bicaranya seperti apa, ya? Dan program pendidikan program proteksi penghasilan, ya. Nah, ini penting bagi seorang karyawan atau pengusaha, ya. Ini penting. So, modul 1 sampai dengan modul 4. Usahakan teman-teman menyempatkan waktu. Kalau teman-teman tahu potensi bisnis ini bisa mendulang income miliaran rupiah per tahun, ya. Nah, sampai di sini saya akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian di kolom Q&A, ya. Silakan kalau ada mau tanya, nanti akan saya jawab satu persatu. Saya sambil minum ya Bapak Ibu. Oke, jikalau Bapak Ibu sekalian tidak ada pertanyaan, maka pesan saya cuma satu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali, ya. Karena apa? Karena yang kejadian itu agent bergabung ketika posisinya sudah terlambat. Apa yang terjadi? Penyesalan. Nah, jangan sampai yang terjadi seperti itu. Terlambat seperti apa tuh, Pak? Iya, karena posisinya mungkin kerabatnya, mungkin temannya itu sudah yang namanya jadi nasabah orang lain. So, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau teman-teman posisinya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah jawaban dari permasalahan keuangan atau masalah pandemi ini, cepat-cepat submit, lengkapi syarat keagenannya, dan sama-sama kita mengalami kesuksesan untuk membangun bisnis Prudential. Thank you, selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. See you.